Halo Selamat semua, pagi. kembali lagi di Ngopi Sambal bersama saya Bene dan rekan saya. Iren. Apa itu Ngopi Sambal, Ren? Ngobrol tapi sambil belajar. Nah, siang hari ini Oke, kita akan sama-sama discuss ya, Ben ya. betul. Dan topik kita hari ini topiknya menarik banget loh, Ren, hari Betul, ini. betul. Kita akan membahas tentang apa nih, Ren, hari ini, Ren? Kita hari ini akan membahas mengenai apa sih hubungannya antara asuransi dengan warisannya nggak sih, Ben? Waduh, warisan nih ya. Warisan ini memang Biasa. topik yang menarik banget nih. Apalagi kita bicara soal harta. Waduh, bicara soal uang. Ini kan menarik banget ya. Benar-benar. Dan kebetulan pada hari ini kita kedatangan nih, ya kan, tamu ya. Salah Langsung ya, satu Ben tenaga ya. pengajar andalan di AIA ya. Dengan siapa? Ren namanya? Selamat siang, Pak Basri. Pak Selamat Basri Adi. siang, Selamat siang Pak Iren dan Basri. Bene. Oke. Terima kasih ya Pak Basri untuk waktunya siang hari Iya. ini udah bisa join. Yo loh, kita udah bisa ngobrol-ngobrol ya Ren ya tentang topik yang menarik banget ini. Ini topiknya menarik banget sih memang. Iya. Nggak habis-habis kalau misalnya mau dibahas ya Pak Basri ya. Iya, sama menariknya kayak ini acaranya ngopi sambel. Oh Ngopi iya. pakai sambel. Seru kan? Santai ya Ngopi Pak ya. Oh ya. Oke. Nah, kita tuh pengen nanya-nanya Biasanya nih kan Ren ya. kalau iya benar. Karena kan biasanya kalau orang ngomongin asuransi, taunya itu adalah asuransi itu pasti hubungannya sama sakit, meninggal, ya kan. Nah, ternyata sekarang kita mau membahas mengenai harta juga, warisan juga lewat asuransi ini. Nanti kita akan bahas detailnya seperti apa, ya nggak, Ben? Iya, dan sebelumnya nih Pak Basri, kita kan akan ngebahas tentang pewarisan nih, ya. Iya. Nah, saya tuh pengen tahu sebenarnya yang bikin jadi menarik itu pewarisan di Indonesia itu apa ya? Kok bisa jadi topik yang kayaknya tuh kalau diomongin nggak habis-habis gitu loh. Apa ya yang menarik ya Pak Basri ya? Iya, Khususnya di betul. Indonesia ya. Khususnya di Indonesia nih. Iya, benar-benar. Memang topik ini sekarang lagi ngehits gitu ya. Iya ya. Gini, pertama karena orang Indonesia itu faktanya makin Iya. kaya. Iya nggak? Makin kaya dong. Zaman orang tua saya dulu, zaman saya kecil nih, kalau ada tetangga punya 2 rumah itu udah kaya banget. Tapi sekarang, kalau kita lihat sekarang, kita boleh cek tetangga-tetangga kita, rata-rata punya rumah itu lebih dari 1. Ya. Jadi punya rumah lebih dari 1 itu sesuatu yang sangat wajar. Gitu. Biasa gitu ya, Pak. Punya kos-kosan tuh ratusan pintu, iya kan? Gitu. Jadi pada faktanya orang Indonesia itu makin kaya, artinya penguasaan atas asetnya makin banyak. Gitu. Itu yang pertama. Kenapa menjadi menarik? Berbeda dengan zaman dulu. Orang zaman dulu nggak terlalu pusing soal waris-waris karena hartanya emang nggak banyak. Gitu. Anak banyak ya, tapi kalau harta enggak ya. Zaman dulu kan gitu ya. Lebih banyak artinya ya, Pak ya, Iya dibanding kan? hartanya. Orang dulu kan banyak anak, banyak rezeki. Sekarang berapa orang sih di Indonesia yang anaknya lebih dari 4? Jarang. Apalagi iya kan? Iren kayaknya Betul. anaknya nggak mau nambah-nambah. Ini juga Iya, sebentar lagi ya Jepang kan pada nggak mau punya anak gitu. Ya kan? Nah, iya benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa menjadi menarik? Karena di Indonesia ini berlaku 3 hukum waris. Yang satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Ini yang bikin bingung. Gitu. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Nggak ada satu yang lebih tinggi, satu lebih rendah dong kalau namanya. Betul. Saling melengkapi. Walaupun kalau kita bicara dari sisi teman-teman kita yang Muslim, itu ada satu keharusan ya. Cuma boleh nggak kalau misal pakai hukum negara? Boleh. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang itu karena pertama minim literasi, yang kedua bingung gitu. Karena loh, kata orang begini, padahal yang dimaksud itu hukum Islam, tapi dimasukinnya ke konsep perdata. Ya, jadi tukar-tukar ya. Jadi kecampur-campur ya, Pak ya. Campur-campur. Itu 2 hal besar itu yang membuat topik itu makin menarik karena ya tadi asetnya makin banyak, tantangan punya aset banyak juga makin banyak. Besar, ya, gitu. Iya, nah benar. itu yang membuat ini makin menarik lah gitu. Itu yang makin menarik ya. Nah, gimana tuh Ren? Iren ada nggak nih?
Oh ya, Pak, saya mau tanya nih Pak, kalau misalnya ya kita ngomongin mengenai kasus, apa sih yang sering Pak Basri temuin kalau kita ngomongin mengenai kasus-kasus perwarisan yang sering terjadi di Indonesia? Oke. Nah, yang paling banyak terjadi begini. Kita kan sebagai seorang financial planner ya, seorang perencana keuangan, seorang penasihat keuangan, tentu kita akan banyak nanti membahas kasus yang relate dengan keuangan. Di dalam salah satu kurikulum di dalam perencanaan keuangan itu kan dibahasnya namanya perencanaan aset kan. Karena kan kalau kita bicara neraca itu ada aset, ada liability. Maka kalau ada aset kita harus bicara perencanaan aset dong, gitu kan. Aset apa sih yang mesti kita milikin ketika kita punya duit, ya kan? Ini yang sering kita bahas kan. Nah, banyak orang bicara soal perencanaan aset hanya bicara dari sisi hasil, gitu ya. Dari sisi hasil, ya kan? Jadi kalau saya punya aset berupa saham, maka saya punya potensi hasil sekian persen, pertumbuhan sekian. Saya taruh di deposito, saya punya potensi seperti ini, saya di properti seperti ini. Kita lebih banyak bicara soal itu, gitu ya. Tapi ada sisi lain yang kita harus juga bicara, yaitu dari sisi perencanaan warisnya. Bagaimana aset itu kita distribusikan. Nah, itu yang belum banyak. Itu yang belum banyak dibicarakan, gitu. Jadi kalau tadi bicara apa sih yang paling banyak, pertama ya orang yang salah alokasi aset. Bukan salah lah ya, maksudnya mungkin perencanaannya nggak matang. Contoh, ada orang yang sangat deposito minded. Sebenarnya nggak salah, asal dia tahu konsekuensi. Iya kan? Karena deposito itu adalah aset yang liquid ketika yang punya masih hidup. Ketika yang punya udah nggak ada, itu menjadi tidak liquid. Nah, itu deposito minded. Jadi ketika proses distribusi jadi masalah di ahli warisnya. Yang kedua, orang-orang yang beranggapan bahwa property is the best aset, gitu, karena bentuknya real, ya kan? Ya, bentuknya real, kelihatan, hasilnya juga bisa kepredik gitu. Yes, ketika yang punya masih hidup. Ketika yang punya udah nggak ada, properti adalah aset tidak liquid yang menimbulkan biaya. Nah, itu banyakkan masalahnya di situ. Banyakkan masalah di situ. Lumayan ya, Pak ya. Nah, jadi karena nggak matang perencanaan asetnya, jadi nggak didiversifikasi. Jadi akhirnya jadi masalah di ahli waris. Itu yang banyak terjadi di situ. Gitu. Jadi memang sih kita kalau bicara soal harta itu kan kelihatannya wah kayak tadi properti ya kan. Ini Iren juga propertinya banyak nih, salah satu juragan tanah. Amin, amin, amin. Amin. Amin ya. Tapi benar ya Pak Basri ya, ketika seseorang masih hidup ya iya itu bisa jadi ya kan hartanya dia. Betul. Tapi ternyata ketika resiko terjadi nggak seperti itu ya Pak Basri ya. Nah, resiko yang mereka mungkin nggak juga kali ya Ben ya. Iya. Nah, kalau misalnya nih Pak Basri kita ngelihat nih lah di kehidupan kita sehari-hari, pastilah kita pernah dengar ada salah satu konglomerat di Indonesia lah ya, yang juga sempat ada masalah. Heboh lah ya masalahnya ya. Karena sengketa waris triliunan ya, ratusan triliun. Iya kan? Betul. Padahal masing-masing tuh udah dikasih sendiri-sendiri ya Ben ya. Itu masih ribut loh, apalagi kita. Kurang apa loh, udah satu-satu kurang dikasih. Apa coba? Apalagi kita ya kan, yang satu berame-rame. Iya. Ya, kalau kita bicara kasus itu ya, saya kira mungkin rekan-rekan semua juga sudah tahu tentang kasus salah satu pendiri grup konglomerasi yang baru saja meninggal, kemudian salah satu anaknya mengajukan gugatan waris ya, nilainya ratusan triliun gitu ya. Luar biasa ya. Mungkin buat yang menarik buat kita bahas pertama adalah kok bisa ya orang punya ratusan triliun bisa, ya kan? Karena kan aset yang diperdebatkan atau dipertengkarkan ini kan berupa saham. Nah, jadi nanti kita akan bahas lain waktu lah. Apakah saham itu bisa diwariskan dan bagaimana caranya? Nanti kita bahas di lain waktu. Tapi intinya saham itu bisa diwariskan. Ya, jadi kalau dia pertengkarkan 700 triliun berupa saham itu wajar-wajar aja karena memang bisa. Cuma nanti caranya seperti apa kita bahas lain waktu.
Nah, yang kedua, kan kita jadi ini mikir dong, apakah ini akan cuma terjadi di keluarga konglomerat aja yang hartanya triliunan? Ternyata enggak loh. Ini sebenarnya enggak ternyata. Kasus ini adalah kasus yang sebenarnya umum terjadi di masyarakat kita, cuman kita kadang-kadang nggak ngeh aja. Nggak ke blow up, nggak ke blow up, atau mungkin kita nggak ngeh. Gitu. Padahal banyak ya. Banyak ya di sekitar kita. Banyak. Nah ini saya cerita buat Iren nih, karena wanita kan. Jadi supaya relate. Gimana tuh, Pak? Karena ini akan lebih banyak berhubungan dengan para wanita-wanita, para ibu-ibu, para istri. Jadi begini, kisah yang dialami oleh keluarga konglomerat itu sebenarnya banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi di tempat, saya tinggal di Bogor, dan untuk upselling market kan saya dan istri saya harus masuk ke lingkungan sosialita dong, ya kan? Supaya kita bisa masuk ke market yang lebih tinggi kan, supaya kita bisa selling lebih baik gitu kan. Nah, apa sih fenomena yang kita hadapi ketika kita ketemu dengan para sosialita itu? Jadi saya cerita sedikit mengenai background para sosialita. Jadi umumnya mereka adalah ibu-ibu dengan kemampuan ekonomi bagus, gitu ya. Artinya kemampuan ekonomi bagus itu kelihatan dari mana sih? Dari bajunya, ya kan? Bajunya branded. Kita tahu dong baju-baju bermerek dan pasti nggak KW gitu, ketahuan kan gitu. Kalian pasti tahu lah gitu ya, bedain mana yang KW, mana yang asli kan. Itu karena kita jadi financial consultant, jadi agent itu kita tahu tuh, oh ini KW nih, oh ini legit nih ya gitu kan. Dari tasnya, kita tahu tuh dari tasnya. Tasnya pasti ya branded, harga udah ratusan juta, mobil gitu kan. Tapi setelah kita telisik lagi, ternyata mereka itu pada dasarnya adalah wanita-wanita yang tidak punya kemampuan ekonomis. Gitu. Kemampuan ekonomis itu maksudnya apa? Karena mereka tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan ya sebagai rumah tangga lah ya, dan tidak punya usaha. Gitu. Jadi mereka itu bisa beli barang-barang itu, iya kan? Bisa beli barang-barang itu dari uang yang disuplai oleh suami. Betul. Nah kebetulan pasti kan kalau suami yang bisa mensuplai istrinya dengan barang-barang branded kan pasti suami yang mampu dong. Ya pejabat lah, dan sukses lah gitu kan. Pasti dia punya kemampuan ekonomis yang sangat baik gitu kan. Iya dong. Iya dong gitu. Iya pastilah. Fenomena ini kenapa ibu-ibu ini berkumpul dalam satu komunitas itu ya arisan lah, ya ada pengajian, ya ada kopdar lah, apapun lah itu namanya gitu ya. Dan tiap kali ketemu itu ada namanya dress code lah. Segala macam. Iya betul. Iren pasti tahu lah kayak gitu fenomena itu kan. Ya kan udah biasa lah. Kalau yang kerja mungkin nggak terlalu relate, tapi itu faktanya, fakta yang terjadi gitu ya. Nganter anak sekolah gitu kan. Paling nganter cuma ngedrop doang terus nanti ngumpul di kafe dengan dress code ya kan. Kenapa mereka perlu tampil seperti itu? Karena mereka butuh aktualisasi diri kan. Mereka bisa beli tas, bisa beli baju, mau dibawa kemana? Kalau yang orang kerja kayak Iren kan bisa dibawa ke kantor. Teman kantor bisa lihat, sepatu gue bagus, iya kan? Kalau mereka mau dipakai mana? Di rumah, masak kan nggak mungkin gitu, nggak ada yang lihat gitu kan. Maka mereka perlu bikin satu komunitas seperti itu. Nah disitulah mereka berkumpul saling mengaktualisasikan dirinya. Nah di situ saya ketemu satu fenomena yang saya sebut sebagai fenomena botol tumpah. Wah, botol tumpah. Nah, apa tuh? Menarik kan itu fenomena botol tumpah gitu. Ini fenomena beneran saya dengar dari mereka gitu. Jadi gini, kan mereka itu tergantung 100% ke suami. Artinya mereka tidak punya kemampuan ekonomis, mereka tergantung 100% ke suami. Pada akhirnya mereka tidak punya cukup posisi tawar pada suami. Dan wanita-wanita seperti ini, faktanya saya kira sebagian besar lah ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa confirm, justru mereka adalah wanita-wanita yang against, yang nggak setuju ketika suaminya mau punya asuransi jiwa. Oh gitu ya justru ya? Ya, kenapa? Iya dong, karena takut nanti uang buat bayar asuransinya mengurangi jatah dia beli tas. Itu bahaya gitu kan, iya kan? Bahaya gitu. Mereka punya bayangan seperti itu, ya kan? Dan mereka itu punya satu pameo, punya satu slogan begini, nggak apa-apa, isinya tumpah kemana-mana, yang penting botolnya pulang. Nggak apa-apa isinya iyalah tumpah. Gitu kira-kira ya, saya nggak perlu perjelas lah ya, saya nggak perlu perjelas. Botolnya pulang ya Pak ya. Nah, yang nggak apa-apa isinya tumpah kemana-mana, yang penting botolnya pulang ke
rumah. Artinya sebenarnya gini, dalam kenyataannya mereka tuh tahu bahwa karena suaminya tadi posisi lawannya cukup tinggi, gitu ya, mungkin di rumah juga mungkin bosen gitu ya, atau saya nggak ngerti lah ya. Dia punya will, wanita idaman lain di luar sana, gitu. Dan karena peraturan undang-undang perkawinan kita itu adalah monogami, artinya orang kalau mau menikah lagi itu harus minta izin istri pertama, dan minta izin ke istri pertama itu kan kadang-kadang susah ya. Dan laki-laki itu punya slogan juga kan, kalau perempuan tadi punya slogan itu, laki-laki juga punya slogan. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oh iya. Gitu ya ternyata. Jadi cocok nih ketemu nih antara slogannya para wanita dengan slogannya laki-laki, ketemu nih, cocok nih. Jadi para suami-suami ini punya istri siri di luar sana. Gitu. Enggak cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga. Dan sebenarnya istri sahnya tahu gitu ya. Tapi buat mereka dengan slogannya tadi, mereka pikir begini, bahwa ya nggak masalah, suami saya punya istri siri di luar sana. Karena apa? Karena istri siri kan dinikah secara siri ya, artinya hanya sah menurut agama atau adat saja. Artinya tidak punya surat nikah kan? Kalau tidak punya surat nikah berarti tidak ada hubungan perdata. Dan kalau tidak ada hubungan perdata kan nggak ada waris buat istri siri. Nah, jadi buat istri siri yang udahlah nggak apa-apa lah. Pokoknya suamiku tetap suplai aku dengan dengan uang yang sejauh ini sebesar yang aku terima sekarang. Punya istri siri terserah gitu ya, nggak apa-apa. Karena istri siri bukan ancaman. Gitu. Nah, beneran nggak sih, Pak? Bukan nih, Pak. Beneran bukan ancaman nggak sih, Pak? Nah, pertanyaannya beneran nggak bukan ancaman gitu kan, pertanyaan yang bagus. Iya kan. Akhirnya kita bawa lah satu pandangan baru, satu pengetahuan baru bahwa betul istri siri bukan ancaman untuk istri sah. Tapi ancaman buat istri sah adalah anak dari para istri siri. Anaknya ya. Justru anaknya ya, Pak ya. Betul, itu jawaban. Kenapa banyak istri siri di luar sana mendorong dirinya punya anak? Oh gitu ya. Iya, kalau bisa dia punya anak gitu. Kenapa? Ya karena anak itu yang nanti bisa jadi dalam tanda kutip senjata. Makanya mungkin sekarang banyak vasektomi, Ben. Oh iya. Nah gitu. Nah apa sih sebenarnya yang terjadi? Jadi gini, bahwa di Indonesia itu berlaku aturan ini dimuat di dalam KUH Perdata, pasalnya 272 sampai dengan 274 bilang begini. Ini kita bicara perkawinan dulu ya. Bahwa perkawinan di Indonesia itu ada 4 macam. Kalau secara perdata nih, secara perdata. Pertama adalah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang memang sah menurut agama dan didaftarkan ke negara. Buktinya apa? Dia nanti dapat surat nikah. Jadi kalau yang muslim ke KUA, yang non muslim ke catatan sipil. Nanti dapat surat nikah tuh, ya kan? Nah, itu dimuat di pasal 100 tuh KUH Perdata. Udah jelas ya? Nah, yang kedua ada namanya luar kawin. Luar kawin itu apa? Luar kawin. Nah, istilah di undang-undangnya itu luar kawin. Luar kawin itu adalah yang kita kenal istilah generiknya adalah siri. Jadi dia hanya sah menurut luar kawin. Itu hanya sah menurut agama adat saja. Jadi mungkin kalau ada lihat, kok ada ya orang yang istrinya sampai 7, 8, ya dalam kasus konglomerat itu istrinya 5 loh. Istrinya 5 gitu. Di mana 2 adalah istri sah, 3 adalah istri siri. Gitu yang dinikah secara agamanya, gitu ya, secara agama. Kok bisa? Ya bisa karena peraturan membolehkan. Gitu. Jadi konsekuensinya tidak punya surat nikah. Ya kan? Ketika tidak ada surat nikah, anak lahir nggak ada nama bapaknya di aktenya. Itu aja konsekuensinya, ya kan? Nanti ada namanya zina. Nah, ini yang suka salah kaprah ya, zina. Zina itu kalau di Indonesia sebenarnya perbuatan pidana. Jadi dia melanggar pasal 284 KUH pidana ya. Itu penjara loh kalau melakukan zina itu. Oh, iya, karena pidana ya, Pak. Pidana. Terus nanti ada namanya incest. Atau kalau bahasa undang-undangnya penodaan darah, incest. Nah, anak-anak yang bisa didaftarkan ke negara, ya,
Iya. Itu hanya anak-anak luar kawin. Jadi anak yang lahir dari anak luar kawin. Berarti luar Jadi kawin anak bisa zina dan anak incest itu nggak bisa didaftarkan ke negara. Gitu. Mungkin kalau masih ingat kasusnya Mas Cica Muchtar. Nah, itu tonggaknya. Tonggaknya tahun 2010 ya. Jadi tahun 2010 Mahkamah Konstitusi keluarin putusan nomor 46 ya tahun 2010 ya. Sejak itu anak-anak yang lahir dari perkawinan siri itu boleh minta pengakuan ke negara. Caranya bagaimana? Tinggal datang ke pengadilan. Tinggal datang ke pengadilan, minta penetapan, bawa bukti-bukti, ya bukti-buktinya foto segala macam. Termasuk kalau diperlukan hasil tes DNA, kalau diperlukan. Dalam kasus yang konglomerat itu nggak bawa tes DNA loh. Itu bisa langsung surat penetapannya keluar. Enggak loh. Karena ada foto ya. Ya, karena ada foto dokumentasi segala macam itu komplit bisa keluar. Itu udah done. Oh, oke. Nah, dari sejak bawa surat penetapan itu, maka anak itu yang tadinya tidak punya hubungan apa-apa sama si bapak, menjadi punya hubungan perdata. Oh gitu ceritanya. Itu ceritanya. Nah, nanti ada konsekuensi panjangnya. Nanti kita cerita lagi. Panjang lah ya. Cuman ini kita jadi ketemu satu hal nih. Ini berarti kalau misalnya kita mau kaitin nih antara adanya kondisi pewarisan di Indonesia yang kayak gitu tuh ya, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya nggak punya hak jadi punya. Ini sebenarnya kalau kita kaitin sama menarik kan? Nah, sebelum saya kaitin sama asuransi, nanti saya kasih 2 hal. Pertama, bagaimana ini asuransi menjadi penting. Terus yang kedua, kan suka ada yang nanya nih, nanti kita bahas di akhir aja supaya kita bisa ikutin ngopi sambil episode 3 ini sampai akhir ya. Ada 5 perbedaan mendasar antara harta waris dan asuransi. Itu yang membuat asuransi itu tidak harus dibagi bentuk hukum waris. Nanti ada 5, nanti kita bahas di belakang. Kita terusin cerita ini dulu. Yang tadi terusannya fenomena botol tumpah nih, gitu kan? Tumpah ya, Pak. Ya. Nah, jadi setelah si anak ini pegang namanya surat penetapan, ngurus surat penetapan susah, Pak? Enggak susah. Itu sama kayak kita ngurus surat penetapan waris. Datang ke pengadilan negeri, sampaikan, daftar ke panitera kan, daftar, bla bla bla, sidang 1-2 kali, kalau nggak ada sanggahan dari yang lain maka akan langsung keluar. Dalam kasusnya konglomerat, anaknya konglomerat itu cuma butuh waktu 1 bulan, itu surat penetapan sudah keluar. Ya. Jadi nggak susah. Jadi buat anak-anak hasil pernikahan siri tadi nggak susah untuk bisa dapat surat penetapan itu, sepanjang buktinya kuat, ya kan? Nah, apa implikasinya dari dia bawa surat itu, ya kan? Yang tadinya dia nggak punya hak waris, dia nggak ada hubungan sama bapaknya, dia menjadi punya hak waris. Dan dari situ, dari surat itu, dia akan punya 4 hak. Nah, ini yang perlu dicatat nih oleh para istri nih, karena itu kalau menurut saya adalah kabar buruk buat para istri sah. Yang tadi punya fenomena botol tumpah tadi, ini kabar buruk nih. Gitu. Pertama. Apa tuh, Pak? Nah, pertama, anak-anak ini tadinya kan nggak punya hak waris. Ya kan? Karena dia tidak ada hubungan perdata, tapi dengan dia punya penetapan, dia punya hubungan waris. Bagian dia adalah 1/3 dari bagian anak-anak sah. Bagian itu enggak ya? Ya. Kalau istri siri sampai kapanpun nggak dapat, nggak ada hak. Ya kan? Karena itu tidak diakui. Ada. Udah. Tapi anak-anak ini akan dapat 1/3 dari bagian anak-anak sah. Misalnya anak-anak sahnya per anak dapat 1 miliar, dia dapat 300 juta. Yang tadinya masih ada haknya ya? Ada haknya, gitu. Oke. Yang kedua, kalau yang meninggal ini nggak ninggalin ahli waris yang sah, artinya kalau kita bicara perdata kan golongan 1, 2, 3, 4. Kalau nggak ada yang sah, dia akan bisa mewarisi seluruh harta. Seluruh hartanya bisa diambil sama dia. Harta ya? Seluruh harta bisa diambil diambil semua. Gitu. Itu yang kedua. Yang tadinya dia nggak punya hak apa-apa loh, 0 loh dia. Dia tiba-tiba karena kondisi tersebut bisa mewarisi seluruh harta. Yang ketiga, nah ini yang kabar buruk nih sebenarnya. Kabar buruk yang pertama. Jadi nomor 3, tapi kabar buruk yang pertama buat para istri. Kabar buruknya adalah, kan tadi ini anak dapat 1/3 bagian nih dari anak-anak sah. Ya kan? Anak sah. Ya. Kabar buruknya adalah, bagian dia itu harus dikasih duluan. Baru sisanya dibagi kepada istri dan anak-anak sah.
Ini dijamin di pasal 84 KUH Perdata. Jadi istri sah, anak-anak sah belum dapat, dia udah harus dapat duluan. Kenapa dia malah duluan, Pak? Karena undang-undangnya bilang begitu. Nah, ini dijamin oleh undang-undang pasal 84 KUH Perdata. Jadi dia harus kasih duluan. Jadi tadi dihitung, oh bagian kamu anak sah dapat 1 miliar misalnya, kamu 300 juta, itu harus kasih dulu 300 jutanya. Sisanya baru dibagi kepada ahli waris yang sah. Istri sah, anak sah yang mungkin nungguin pada saat almarhum ketika masih hidup sakit, wah gantiin pampers apa segala macam gitu ya, dia dapat sisanya. Malah belakangan ya Pak ya. Dapatnya malah belakangan gitu. Betul ya. Tuh. Terus yang keempat, ini kabar buruk yang kedua buat para istri. Istri sah nih ya, sampai kapanpun itu tidak punya namanya legitimate porsi atau hak untuk memaksa. Sampai kapanpun. Karena istri itu tidak termasuk legitimaris kan, gitu. Dia tidak punya. Nah, anak ini yang kita mungkin nggak kenal, nggak tahu dari mana bawa surat dari mana ya Pak? Namanya legitimate porsi. Oke. Sementara istri sah nggak punya, ya kan? Seru. Benar. Pak Basri, ini kan menarik banget nih, Pak Basri ya. Cuma gimana kalau misalnya kita lanjutin di part 2 nih? Karena kan waktu juga ini sebentar lagi akan selesai nih. Tapi nggak apa-apa, aja ke part 2. Karena ini kan topiknya menarik banget nih, nggak akan kelar kalau cuma 1 segmen kayaknya, Pak Basri ya. Kayaknya kentang ya, Ben ya? Iya. Mungkin gini, part 2 nanti saya kasih yang 5 itu ya, 5 perbedaan harta waris dan asuransi. Tapi yang ini saya kasih jawabannya. Kenapa akhirnya larinya ke asuransi? Ya ini jawabannya sebenarnya. Kenapa istri sah harus punya asuransi? Supaya apa? Supaya bagian-bagian dia yang terkurang oleh para anak-anak ini tadi yang bawa surat. Ya tadi kan, anak-anak istri siri tadi yang bawa surat ini tertutupi. Justru harusnya para istri sah harus menutup bagian dia dari UP. Bukan gitu. Malah takut dananya kurang ya Pak ya. Betul. Gitu. Ya, dan itu nanti kita bahas di part 2. Kenapa kok UP itu bisa menjadi senjata buat para istri sah? Apa bedanya sama harta waris? Penting nih ya buat ibu-ibu ya. Penting. Terutama ibu-ibu. Coba kita dengar ini penjelasan Pak Basri. Luar biasa. Karena selama ini kita nggak pernah tahu, nggak pernah cuma taunya adalah kalau beli asuransi nanti uang belanja saya malah berkurang. Justru kita perlu banget ya namanya asuransi karena ada yang tadi penjelasan dari Pak Basri. Ya benar ya Ben ya. Thank you deh Pak Basri ya. Thank you banget Pak Basri untuk waktunya. Seru banget ya. Next sesi ya tentang pewarisan. Tercengang ini sambelnya pedes banget nih sambelnya nih. Sambelnya pedes banget ini. Oke. Kopinya pahit banget ini Pak. Kopinya pahit banget, sambelnya pedes banget sih. Oke, thank you Pak Basri. Thank you Pak Basri. Sampai jumpa di sesi berikutnya di Ngopi Sambal. Thank you. Bye. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu. Bye.